outline dari penjelasan ini pokoknya adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan kompilator dan interpreter, kemudian dilanjutkan struktur kompilator, dan dilanjutkan dengan penerapan kompilator, dan terakhir pengembangan bahasa pemrograman. Pertama, kita mau pendahuluan. Kita semua tahu perangkat lunak itu pada komputer biasa dibangun dengan beberapa bahasa pemrograman. Tapi sebelum pemrograman tersebut dapat berjalan, sebelumnya harus diterjemahkan dulu ke dalam bentuk yang dapat dikenali dan dapat dijalankan oleh komputer atau mesin. Perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan tersebut disebut kompilator atau compiler. Kemudian apa itu compiler dan apa itu interpreter? Kompilator atau compiler adalah sebuah program yang dapat membaca sebuah program dalam suatu bahasa pemrograman yang biasa kita sebut program sumber dan menerjemahkannya ke dalam program serupa dalam bahasa pemrograman lain yang biasa disebut dengan program target. Jadi sebenarnya kompilator itu sendiri adalah sebuah program. Kemudian apa itu interpreter? Interpreter adalah jenis lain dari pengolahan bahasa pemrograman. Selain menghasilkan program target sebagai terjemahan, interpreter langsung menjalankan operasi yang ditentukan di dalam program sumber, apa tujuannya, dan memproses masukan yang diberikan oleh pengguna atau user. Nah, dari penjelasan tadi itu kita sudah dapat tahu apa perbedaannya antara kompilator dan interpreter. Dilihat di sini seperti yang dijelaskan barusan, program sumber akan dikenali dan diterjemahkan oleh compiler dan menghasilkan program target. Kemudian apabila program target ini bentuknya executable atau biasanya .exe, bisa langsung dipanggil oleh pengguna atau user untuk menjalankan fungsinya, yaitu memproses input dan menghasilkan output atau keluaran. Sedangkan interpreter sendiri dia menjalankan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi selain menerjemahkan program sumber ke dalam program target, dia juga langsung menjalankan fungsi dari program sumber tersebut, yaitu memproses input dan menjadikan output. Kemudian lebih jauh lagi mengenai kompilator atau compiler. Kompilator sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian analisis atau sering disebut dengan front end, dan kedua yaitu bagian sintesis atau sering disebut sebagai back end. Bagian analisis memecah program sumber ke dalam potongan-potongan program kecil dan menerapkan struktur gramatikal pada potongan-potongan program tersebut. Struktur ini digunakan untuk menciptakan program intermediate atau intermediate representation dari program sumber. Jika bagian analisis mendeteksi kesalahan pada program sumber baik secara sintaksis dan semantik, maka pesan kesalahan akan disampaikan. Bagian analisis juga mengumpulkan informasi tentang program sumber dan menyimpannya dalam struktur data yang sering disebut sebagai tabel simbol. Kemudian apa tugas dari bagian sintesis? Bagian sintesis membangun program target yang diinginkan dari representasi intermediate yang sudah dibangun dari bagian analisis dan informasi dalam tabel simbol. Nah, ini struktur kompilator secara umumnya. Pertama, aliran komputer dari program sumber akan melalui proses analisis leksikal, yaitu biasanya kita sebut dengan pengubahan karakter ini menjadi token-token. Kemudian dari token-token ini akan melewati proses analisis sintaksis yang menghasilkan token-token ini menjadi pohon parsing. Kemudian akan melewati analisis semantik dan dilanjutkan menjadi intermediate code atau intermediate representation dari program sumber. Kemudian dilanjutkan dengan code optimization, yaitu code optimization itu ada 3 cara. Yang pertama, dependensi optimasi, yaitu menghasilkan kode yang lebih kecil ukurannya dan lebih cepat. Kedua, ada optimasi lokal, yaitu optimasi yang dilakukan hanya pada satu blok program. Dan yang ketiga, ada optimasi global, yaitu biasanya dijalankan dengan menggunakan satu graf terarah yang akan menunjukkan jalur yang memungkinkan selama eksekusi. Kemudian dari code optimization akan dibuat kode program target yang akhirnya menjadi program target. Kemudian apa aja kompilator itu bisa diterapkan dalam bidang apa aja? Yang pertama, implementasi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kita tahu bahwa pemrograman tingkat tinggi itu sebenarnya lebih mudah ditulis dibandingkan pemrograman yang low level language. Cuma dia lebih tingkat efisiensinya nggak lebih bagus dari low level language.
Tapi si low level language ini juga mempunyai kelemahan, yaitu dia sulit untuk ditulis dan dia sulit untuk di-maintain gitu. Jadi untuk mengoptimalkan, untuk meningkatkan kinerja dari high level language ini, kita bisa menggunakan pengoptimasian dari kompilator untuk meningkatkan kinerja dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang kedua ada optimalisasi untuk arsitektur komputer, kemudian rancangan untuk arsitektur komputer baru, kemudian bisa juga digunakan untuk penerjemahan program. Kompilator itu biasanya cuma disebut sebagai penerjemah dari bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, padahal nggak cuma itu. Jadi bisa aja jadi dari binary ke binary, atau sintesis hardware, atau database query interpreter, dan simulasi kompilasi. Contoh dari penerjemahan binary itu ketika prosesor Apple Macintosh dirubah menjadi Motorola MC68040 menjadi PowerPC pada tahun 1994. Jadi ketika dirubah itu, si Motorola MC ini diubah menjadi binary-nya menjadi PowerPC dan mengizinkan PowerPC untuk menjalankan fungsi-fungsi turunan dari Motorola MC68040. Kemudian penerapan kompilator selanjutnya ada alat produktivitas perangkat lunak. Jadi pengoptimalan kode dalam kompilator ternyata bisa meningkatkan produktivitas perangkat lunak. Berikut ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama itu type checking. Type checking merupakan teknik yang efektif dan terbentuk dengan baik untuk menangkap isi program yang tidak konsisten. Yang kedua ada bounce checking, dan yang terakhir ada memory management tools, contohnya seperti garbage collection. Kemudian ada perkembangan bahasa pemrograman dan dampaknya pada compiler. Perancangan bahasa pemrograman dan kompilator sangat berhubungan. Jadi hal ini menyebabkan bahasa pemrograman yang lebih canggih menempatkan kebutuhan baru terhadap kompilator. Compiler atau kompilator dapat membantu mendorong penggunaan bahasa tingkat tinggi atau high level language dengan meminimalkan overhead pelaksanaan program yang ditulis dalam bahasa tersebut. Kemudian compiler juga penting dalam membuat arsitektur komputer performa tinggi yang efektif pada aplikasi pengguna. Yang terakhir, kinerja sistem komputer sangat tergantung pada teknologi compiler, bahwa compiler yang digunakan sebagai alat dalam mengevaluasi konsep arsitektur sebelum komputer dibangun. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.